mengenai politik penyusunan anggaran, Bu Dwi, itu konsepnya itu apakah politik penyusunan anggaran itu dari pelaku politik atau dari pemerintah, ataukah mungkin itu memang ada celah hukum di dalam politik anggaran tersebut? Jadi terkait dengan politik anggaran, ya, terkait dengan politik itu kan bisa diartikan pembagian kekuasaan, ya. Sebenarnya di dalam penyusunan anggaran itu partisipasi dari masyarakat, para aktor politik, para aktor penyusunan anggaran, ya, itu ada DPRD, ya. DPRD itu diwakili oleh Badan Anggaran. Kemudian dari Pemda, ya, atau Pemkab, ya, pemerintah eksekutif, itu juga ada diwakili oleh tim penyusunan anggaran, tim TAPD namanya, tim anggaran pemerintah daerah. Kemudian aktor yang lain masyarakat itu berpartisipasi aktif juga kok di dalam penyusunan itu. Masyarakat yang diwakili oleh beberapa organisasi, ya, organisasi masyarakat, kemudian terkait dengan baik dari perguruan tinggi juga ada, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi saya jelaskan dulu mengenai penyusunan anggaran itu kan sebenarnya dari bawah, ya. Dari desa itu kan membuat musrenbangdes, ya, musrenbangdes, ya. Kemudian dari hasil musrenbang desa ini diajukan ke kecamatan, kemudian di kecamatan itu dilakukan musrenbang kecamatan yang akhirnya menghasilkan, ya, musrenbang kecamatan, hasil penyusunan anggaran musrenbang kecamatan, ada kegiatannya, gitu, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan dan juga anggaran yang akan diajukan ke kabupaten. Kemudian dari musrenbang kecamatan itu, ya, itu ada lagi musrenbang kabupaten. Musrenbang kabupaten. Nah, di tingkat kabupaten inilah nanti itu dipertemukan antara hasil dari musrenbang kemudian juga dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini kan sudah menyusun kegiatan-kegiatan mereka, ya. Kemudian masyarakat sudah memasukkan rencana kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang. Kemudian ini dipertemukan, ya. Dipertemukan yang pada akhirnya nanti akan tersusunlah namanya, sebentar Pak, lupa saya namanya, titik ini dulu Pak, namanya itu SKPD, bukan SKPD, SKPD. Kalau itu Bu, apa namanya? Kan hari ini itu ada namanya penyalahgunaan anggaran kayak korupsi itu Bu. Itu kan ada penyalahgunaan anggaran. Baik itu, apakah itu di penganggarannya itu memang sudah dipersiapkan, ataukah mengenai korupsi itu sebenarnya di dalam penyusunan anggaran itu perlu dipahami ada ruang ada dua ruang di sini, Pak. Terkait tadi partisipasi masyarakat di dalam musrenbang tadi, ya, kemudian yang disatukan dengan kegiatan dari SKPD tadi, ya, kemudian menghasilkan suatu rancangan anggaran, ya. Kemudian rancangan anggaran dari pemerintah daerah ini tadi dibahas di rapat paripurna, ya. Nah, disinilah sebenarnya titik krusial politik anggaran di situ, ya. Karena di dalam rapat paripurna ini nanti itu akan menentukan kegiatan program-program mana saja yang paling prioritas yang akan dimasukkan ke dalam APBD, dan APBD akan disahkan, ya, bersama dengan Pemda dan juga DPRD, ya. Jadi di dalam DPRD ini tadi, ya, ruangan ini tadi, itu sebelum rapat paripurna mereka sudah rapat-rapat pembahasan di bidang badan anggaran itu sendiri antara Pemkab, ya, tim anggaran dari pemerintah daerah atau
PAPD, kemudian dengan badan anggaran dari komisi dari apa namanya DPRD. Siap, makasih Bu Dwi. Nah, di situ tuh ada negosiasi kompromi ya. Kira-kira mana yang lebih prioritas, mana yang harus dimasukkan, gitu. Dan dari hasil penelitian sih banyak sebenarnya itu hasil musrenbang dari yang dari bawah tadi ya, dari bawah dari masyarakat itu sedikit yang masuk ke dalam APBD. Yang pada akhirnya tetap saja prioritas yang terbanyak itu adalah pemerintah daerah dan juga DPR. Jadi